Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Kurniati, Diploma D3 Keperawatan. Di video ini saya akan menyampaikan materi konsep dasar bahasa Indonesia. Dari konsep dasar bahasa Indonesia ini yaitu terdiri dari pengertian, tujuan, manfaat, hakikat, kedudukan, dan fungsi. Sebelum ke pengertian bahasa, apa yang dimaksud dengan bahasa? Menurut Kridak Laksana dan Joko Ketjono, bahasa adalah simbol yang berbunyi arbiter yang digunakan para kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Setelah membahas apa yang dimaksud dengan bahasa, sekarang akan membahas pengertian bahasa. Pengertian bahasa ditinjau dari dua aspek. Yang pertama teknis, yang kedua praktis. Apa yang dimaksud dengan teknis yaitu seperangkat ujaran yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua praktis. Apa yang dimaksud dengan praktis? Praktis merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan fungsi bahasa juga bisa untuk alat berpikir dan belajar atau juga edukasi, bisa juga entertainment, eksplorasi, dan kontrol sosial. 2. Fungsi bahasa secara umum. Secara umum, bahasa dipakai sebagai untuk alat mengekspresikan diri, alat untuk berkomunikasi, dan alat untuk beradaptasi dalam sosial lingkungan dan serta situasi tertentu, serta menjadi kontrol sosial. Jadi fungsi bahasa itu adalah untuk mengekspresikan diri, alat untuk berkomunikasi, dan alat untuk beradaptasi. 3. Struktur bahasa. Struktur bahasa merupakan pengelompokan unsur bahasa yang bisa menjadi suatu bahasa yang berpola, dan bahasa juga tersusun atas beberapa struktur yaitu wacana, paragraf, kalimat, kata, fonem, dan morfem. 4. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa menurut Kreb 2001, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 5. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seseorang pembicara atau bahasawan yang kompeten. Karena di zaman sekarang seseorang bisa menguasai beberapa bahasa, tidak hanya di bahasa daerah itu sendiri, bisa juga di luar bahasa daerah itu, bisa luar negeri seperti Korea, Jepang, dan lain sebagainya. 6. Manfaat bahasa. Bahasa banyak memberikan manfaat bagi manusia, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, dan juga sebagai identitas suatu bangsa. Karena bahasa dapat menunjukkan dari mana asal orang itu berasal. Karena pada era sekarang bahkan banyak orang yang sudah menguasai lebih dari satu bahasa. 7. Tujuan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif yang menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Kesimpulan dari konsep dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu adalah bahasa rasional dan bahasa yang digunakan pada suatu masyarakat tutur tidak akan dapat dilepaskan dari budaya yang ada pada masyarakat tersebut. Cukup sekian pembahasan konsep dasar bahasa Indonesia. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan mohon maaf dalam pencapaian materinya banyak kekurangan dan salah penyampaiannya.